Saya berkali-kali naik kapal laut, kalau dari tengah kapal itu kayak tenang gitu lihatnya. Ada daratan. Apalagi kalau malam. Ya, tapi senang gitu. Tapi nggak tahu gimana kalau di Samudra Hindia, Samudra Pasifik yang lautannya jauh lebih luas. Selain kompas ada petunjuk-petunjuk lain. Mungkin kelihatan manual, tapi penting, dan salah satunya adalah apa? Mercusuar. Apa fungsi jemaat? Ini penting. Tadi kasih lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya kasih 4 yang mungkin bisa mewakili yang lain mengenai fungsi jemaat. Yang pertama, jemaat itu adalah apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3:15. Wah, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa maksudnya tiang penopang dan dasar kebenaran? Kata tiang penopang dan kata skulos di situ adalah tiang yang kuat, tiang yang besar. Kalau Anda lihat tipe-tipe tiang zaman-zaman Romawi itu tiang-tiang depannya besar-besar, nah itu skulos. Tiang penopang. Apa yang mau ditopang? Dan dasar kebenaran. Jadi jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebelum saya lanjut yang ketiga, kita mesti pahami ini. Bahwa begini. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan mau bahwa berita keselamatan itu tetap terpelihara, supaya berita keselamatan itu diingat terus oleh manusia. Itu. Nah, dulu kan belum ada agama. Akhirnya pada masa Bapak Patriark, ini masa Bapak Patriark, Tuhan pakai bapak-bapak sebagai penjaga kebenaran sekaligus sebagai imam. Artinya apa? Dulu orang tua itu sangat bertanggung jawab terhadap kebenaran, terhadap warisan rohani generasi selanjutnya. Jadi mereka punya tugas yang besar. Bagaimana keluar? Karena belum ada gereja. Jadi keluarga itu Tuhan pakai untuk menjadi apa? Untuk menjadi pewarta kebenaran kepada siapa? Anak-anaknya dulu. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu katanya apa? Mereka malu karena sudah jatuh ke dalam dosa. Tutupnya pakai daun. Dan bilang no. Tuhan ganti dengan apa? Kulit binatang. Tuhan ganti dengan kulit binatang untuk menutupi dosa atau ketelanjangan manusia. Nah, ini menyimbolkan satu karya penebusan. Ada yang harus dikorbankan untuk menutup dosa atau malunya seseorang. Dan prinsip ini Tuhan mau Adam dan Hawa ajarkan terus kepada generasi-generasi selanjutnya, itu generasi yang harus mengenal tentang rancangan keselamatan yang sudah dipikirkan oleh Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karya penebusan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka diajarkan oleh Tuhan tentang ada yang mesti dikorbankan. Oleh sebab itu ketika Kain dan Habel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain persembahkan adalah apa? Hasil dari pertanian dia. Kemudian tetapi Habel yang mempersembahkan binatang yang dikorbankan. Kenapa persembahan Kain gak diterima? Kau kan yang dia punya itu ya hasil itu karena dia seorang petani. Oh, Tuhan gak adil. Gak terima. Kenapa? Karena Tuhan minta korban yang menggambarkan keselamatan. Yaitu apa? Domba korban. Domba korban. Dan itu diajarkan terus-menerus kepada generasi-generasi awal. Dan orang tua khususnya bapak pada masa itu punya peran penting untuk meregenerasikan ibadah simbolik yang kita sebut sebagai ibadah simbolik sederhana ini kepada keluarga-keluarga. Nuh juga melakukan hal yang sama. Ketika dia turun dari bahtera Nuh, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nuh? Untuk menggambarkan iman dia adalah apa? Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Tuhan cium korban itu harum. Oh, Nuh tidak repot-repot bikin rumah dulu, tidak. Kenapa? Karena dia mau melakukan iman dia. Apa yang menjadi gambaran iman dia? Bahwa dia percaya Tuhan akan kirim juru selamat untuk menebus dosa-dosa mereka sesuai dengan janji Tuhan
di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala Sila. Janji keselamatan itu harus diingat. Nuh lakukan itu. Siapa lagi lakukan? Abraham, anak perjanjian, Ishak. Aduh. Abraham bilang, Pak, ayo, anak gue, kita pergi bawa korban kepada Tuhan. Ishak tanya, mana binatangnya? Apa jawaban Abraham? Tuhan yang menyediakan. Harusnya yang dikorbankan siapa? Ishak. Tetapi Tuhan ganti dengan apa? Domba, yang menggambarkan Tuhan Yesus Kristus yang menggantikan kita. Dan banyak lagi. Kemudian domba di mana? Pada waktu Paskah keluar dari tanah Mesir, supaya anak-anak laki-lakimu tidak mati. Pada waktu malaikat maut lewat, ambillah domba yang tidak bercacat celah, kemudian bubuhkan darahnya di palang pintu atas kiri dan kanan. Yang ada tanda itu anak sulungnya namanya. Menggambarkan apa? Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, peran itu berubah. Jadi imam adalah Harun dan keturunannya, Imam Lewi dan Harun. Kemudian Israel menjadi tiang penopang dan dasar. Mereka menjadi pewarta, mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Jadi orang kalau mau cari kebenaran di masa ini, orang datang ke Israel, cari tahu tentang Allah yang benar itu seperti apa. Oleh sebab itu kalau rajanya bagus, maka kesaksian tentang Allah akan baik. Kalau rajanya kurang ajar, orang akan jatuh kepada penyembah berhala. Tanya Manasye. Kenal Raja Manasye? Mengerikan. Raja yang begitu jahat. Dia nggak pusing tentang kerohanian orang, tentang kesaksian bangsa Israel. Yang penting adalah keinginan dia sebagai penguasa. Nggak bisa bersaksi. Jadi di sini orang tua, bapak, di sini Harun dan bangsa Israel. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan dalam masa ini, Yohanes tampil sampai dengan sekarang itu gereja punya peranan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dimulai di masa Yohanes dalam baptisan Yohanes Pembaptis, dikukuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan apa? Mendirikan jemaatku. Bukan berarti baru berdiri, sudah ada oikodomeso, itu artinya mendirikan atau melanjutkan yang sudah dimulai, yang sudah dikerjakan dan diumumkan oleh rasul-rasul. Di dalam mana? Kisah Rasul pasalnya yang kedua dalam peristiwa Pentakosta. Itu gereja sampai hari ini. Gereja ada. Jadi hari ini gereja punya peranan yang sangat penting sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kenapa akhirnya ke gereja? Karena bangsa Israel yang dulunya punya peran itu, mereka tolak siapa? Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka tolak. Orang juru selamatnya ditolak, bagaimana menjadi pemberita kebenaran? Tuhan pakai bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang kita baca tadi juga di Efesus. Hanya janji itu diberikan kepada kamu juga, bangsa-bangsa lain. Oke, saya kembali. Itu kenapa sekarang gereja dipercaya. Jadi sekarang kalau Anda ke Israel sana, bangsa Yahudi sekarang sedang dihukum oleh Tuhan. Untuk saat ini belum jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Belum. Tandanya apa? Yang pertama, waktu Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah telah belah menjadi dua. Tahun 70 bait suci hancur. Jadi karena Tuhan mengalihkan ke gereja. Kemudian apa fungsi gereja? Sebagai pelaksana amanat. Saya nggak usah baca tadi. Matius 28 ayat 19 sampai 20 sebagai pelaksana amanat. Sebagai apa? Wadah pendisiplinan. Ini disiplin jemaat. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang 17. Kalau orang salah tegur 4 mata, itu diajarkan dalam jemaat. Kalau dia nggak mau dengar, bawa saksi. Kalau dia mau dengar lagi, serahkan kepada jemaat. Kalau dia anggota jemaat, itu namanya disiplin. Kemudian sebagai tempat menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen itu wajib ada di dalam jemaat.
Oh saya di rumah aja lah, itu berarti bukan berjemaat. Oh saya kan nonton khotbah, berarti saya kalau orang Kristen yang nonton khotbah. Berjemaat artinya berkumpul dalam satu kumpulan jemaat. Oleh sebab itu Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan katanya, kalau kita lihat deh supaya saya nggak salah ngomong. Ayat 25 firman Tuhan bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat Tuhan semakin dekat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja adalah tempat yang paling tepat bagi orang-orang percaya di akhir zaman untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa? Karena di dalam jemaat kita memelihara iman kita. Kita akan menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan mendorong satu dengan yang lain. Kita akan memberikan banyak hal positif satu dengan yang lain, supaya iman kita terjaga. Ketika Tuhan datang menjemput orang-orang setia. Amin. Jadi orang Kristen nggak perlu berjemaat, nggak perlu berjemaat dan sebagainya, itu cara berpikir yang tidak baik. Karena kenapa Tuhan bikin gereja? Berarti ada fungsinya. Salah satunya adalah cepat kita tangani kedatangan. Jadi ini elemen fungsi. Coba kita lihat, mungkin ini ada contoh kecil dari mercusuar, contohnya terlalu besar. Ini kecilnya. Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gampang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi gereja itu harus bisa menjadi terang. Dimulai dari diri sendiri. Karena gereja itu kan memang bukan bangunan. Tetapi ketika orang berkumpul, semua orang percaya berkumpul dalam satu kumpulan, kan kuliah pun artinya milik Tuhan. Itu kan gereja. Kita menjadi terang. Katanya kalau kita punya terang, jangan taruh di bawah kan? Ya orang mau lihat apa terang? Taruh di atas supaya orang. Mercusuar itu kenapa lampunya di atas? Kenapa enggak di bawah? Ya orang mau terangi, mau kasih sinyal ke apa? Kapal-kapal yang sedang berlayar. Gereja harus terang. Fungsi sangat penting dari gereja. Salah satunya caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi terang. 2 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami berbuat hanyalah untuk kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Gereja itu harus tunduk kepada firman Tuhan supaya kita bisa memancarkan terang. Elemen yang ketiga, elemen orang di dalam. Siapa di dalamnya? Karena di dalam kita Yesus Kristus. Yang pertama, ada yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja. Itu penting. Faktor. Efesus 4 ayat yang 11 kita buka. Ini ayat penting. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi adanya pemimpin-pemimpin di dalam jemaat itu punya tanggung jawab besar untuk membawa jemaat itu bersinar atau tidak. Rasul-rasul dan nabi-nabi sudah tidak ada. Mereka tinggalkan Alkitab. Sekarang katanya ada apa? Pemberita Injil, ada gembala-gembala, dan ada guru-guru atau pengajar-pengajar. Saudara sahabat Tuhan kita Yesus. Di gereja, kenapa faktor ini penting? Ya. Siapa yang mengajar? Siapa yang mau menggembalakan? Oh biar aja digembalakan langsung oleh Tuhan. Gimana caranya? Dan yang kedua, faktor apa? Anggota jemaat. Di dalamnya ada
pengajar jemaat dan ada anggota-anggota jemaat. Semuanya harus satu di dalam jemaat. Penting. Apakah dua-duanya penting? Dua-duanya penting. Baik anggota maupun penanggung jawab jemaat itu penting. Perhatikan pengajarnya benar atau enggak. Kalau enggak benar itu tanggung jawabnya besar. Jemaatnya harus diajar dengan baik. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 42 katanya ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka memberi diri dibaptis dan mereka tekun dalam pengajaran Rasul. Jadi ada kumpulan, ada kebiasaan berkumpul di situ dalam jemaat-jemaat. Jadi mercusuar itu kalau nggak ada yang jaga juga nggak boleh, harus ada yang jaga. Salah satu gaji yang besar itu salah satunya penjaga mercusuar. Kenapa? Resikonya besar. Resikonya besar. Jadi kita ini penjaga. Tuhan anugerahkan kepada kita supaya terang itu tetap bercahaya, jangan sampai redup. Oke. Jadi setiap anggota jemaat harus apa? Bertanggung jawab atas iman. Harus siap menguji segala sesuatu dan pegang yang baik. Jadi bertanggung jawab 1 Petrus 3:15. Kita harus siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita, menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. 2 Korintus 3 itu harus siap untuk bersaksi. 2 Korintus 3 itu ayatnya sangat baik. Katanya hidup kita ini kitab terbuka yang dibaca oleh sesamamu. Kalau Anda klaim bahwa Anda orang percaya, siap-siap untuk apa? Dibaca oleh orang. Oh kayak gini orang Kristen. Oh kayak gini pengikut Yesus. Oh kayak gini hidupnya orang percaya. Kitab terbuka yang dibaca oleh siapa? Sesama. Kemudian siap melayani dalam pengertian yang benar. Ini tanggung jawab orang percaya. Jangan melayani dalam pengertian yang tidak benar. Roma 10 ayat 1 dan 2 firman Tuhan bilang, aku katanya melihat ada orang-orang yang begitu giat untuk Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, kadang kita malu sama saksi Jehova. Giat gak mereka? Oh saking giat, rumah tangga resah, diketok terus rumahnya siang hari. Kalau ada ibu satu agak tua, satu agak muda, lagi yang tua senior, yang muda lagi diajari pola orang kayak agen asuransi. Gak boleh malu dia tok. Ibu permisi lagi sibuk atau tidak? Kami mau bawa sesuatu yang baik. Kalau orang Kristen lihat, kita kan suka cap saksi Jehova sesat kan? Karena tidak percaya Yesus Tuhan. Begitu betul tidak? Tapi mereka semangat. Apapun yang terjadi, badai disikat sama mereka berkali-kali. Di JW ini, Jehovah Witness ini berkali-kali ditangkap warga di perumahan, tapi gak kapok-kapok. Kenapa saudara? Karena mereka hidup dalam iman mereka itu, walaupun salah. Karena bagi mereka, apa yang mereka imani itu harus didengar oleh orang lain. Kita belum bicara itu benar atau salah. Kalau orang tidak percaya Yesus aja kita tahu itu salah. Tapi semangat orang itu. Apakah itu Tuhan senang? Oh. Tapi kita malu. Giat tanpa pengertian yang orang Kristen. Orang Kristen. Dan yang terakhir, setiap anggota jemaat harus apa? Semangat melayani itu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kehancuran kendor, hendaklah apa? Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah tuh semangat sampai Tuhan datang. Dia yang kasih kita keselamatan, nah ada alasan untuk melayani dia. Amin. Kita kalau digaji orang aja kita mau kerja dengan baik. Ini Tuhan kasih keselamatan kepada kita. Apa yang mau kita kasih kepada Tuhan? Mau kasih rumah? Orang Tuhan bilang katanya langit tumpuan kakiku. Gimana kita mau kasih rumah ke Tuhan? Kita kasih hidup kita. Kita bawa hidup kita. Kerjakan, hasilkan buah dari kehidupan kita. Sedikit lagi ya, terakhir. Jadi kalau bicara mercusuar, bicara semuanya, nggak bicara badainya, enggak. Badainya. Badainya apa? Kan masih ada badai. Namanya juga bertahan
harus bertahan di tengah badai. Ada badai apa? Badai penyesatan. Tuhan bilang penyesatan harus ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Ada badai apa? Badai kompromi. Tuhan ajarkan jika ya, hendaklah kau katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari iblis. Kebenaran firman Tuhan kita tidak bisa bilang ya menjadi tidak atau tidak menjadi ya. Kalau ketika tidak diiyakan atau iya ditidakkan, itu namanya apa? Kompromi. Berarti kita mencoba mengecualikan sesuatu. Badainya, badai kesesatan, badai kompromi, badai duniawi. Coba kita buka ayat yang terakhir ini. 1 Yohanes 12 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Perhatikan ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, apa namanya pertama? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dunia. Tiga hal ini. Dan ini paling gampang menyerang hidup orang Kristen. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebab itu pada waktu orang Yahudi tanya untuk tes Tuhan Yesus tentang perzinahan, Tuhan bilang enggak harus kamu tidur dengan orang kamu berzina. Kamu lihat, kemudian memikirkan yang tidak baik dalam hati kamu sudah berzina. Hati, mata, dan apa? Keangkuhan. Itu sifat duniawi. Kalau kita salah memperhatikan. Tiga badai ini kapan saja bisa datang hantam kehidupan kita. Kalau Anda tidak ada dalam jemaat. Mercusuar ini, kalau jemaatnya tidak kuat, jadi mercusuar ini akan dihantam oleh badai. Jadi jemaat sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menjadi mercusuar yang kuat. Mercusuar yang kuat di tengah badai dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali oleh firman.